Kita kumpul di bawah berdoa, di bawah, di konsistori berdoa. Kamera sudah mati enggak? Yang di sana ada. Tapi ada ini nih. Ya itu mas. Ada. Cek. Masuk gak? Cek. Benar begini. Ini enggak pernah berubah. Tenang. Desktop.
Shalom, selamat sore ibu-ibu kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Asian Church Women Conference, Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia, atau yang sering kita sebut dengan ibadah ACWC. Susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua menyanyikan lagu Mars PWG, yang ketiga ibadah ACWC, yang keempat kata sambutan, dan yang kelima penutup. Tata ibadah pada sore hari ini disusun oleh kelompok kerja perempuan Koi Komunis Dewan Gereja Taiwan dengan tema menerobos tembok, menutup jurang pemisah, dan maju dalam solidaritas. Ibadah kita pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Amos Patakna. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk dalam acara yang kedua, yaitu menyanyikan Mas PWGT yang akan dipandu oleh Ibu Arioni Lebang. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri. Selamat datang kepada saudara-saudara semua pada perayaan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia 2020. Mari kita bersama merayakan ibadah sebagai bukti solidaritas bagi perempuan di negara Taiwan. Mazmur 111 ayat 1-3. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan semarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Mari kita menyanyi NKB 5 ayat 1 dan 2 seluruh dunia mari nyanyikannya. Puji dan bergema, bumi tak letak.
permohonan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Seruan pertobatan. Ya Tuhan yang telah melimpahkan kepada kami keadilan, kesetaraan, dan cinta kasih, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami bertobat dan memohon belas kasihan dan pengampunan. Kami hidup dalam budaya patriarki yang menyatakan laki-laki lebih unggul, perempuan lebih rendah, dan orang-orang di sekeliling kami sering bersikap tidak adil terhadap perempuan dan anak-anak. Namun, kami tidak memiliki cukup keberanian untuk berdiri dan berbicara untuk memperkenalkan perubahan yang nyata. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami mengabaikan mereka yang terkucilkan di tengah masyarakat. Kami memilih untuk tidak menolong mereka sehingga mereka terus menjalani kehidupan yang berat. Ya Tuhan, ampunilah kami. Dalam pelayanan di gereja, kami dengan bangga ingin melakukan hal-hal dengan cara kami sendiri. Sementara kami sering memandang rendah terhadap sesama. Kami lupa bahwa kami adalah kesatuan dalam tubuh Kristus. Ya Tuhan, ampunilah kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman sang perempuan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah yang menciptakan perempuan dan laki-laki menurut gambarnya sendiri, yang menciptakan dunia dan mempercayakan keduanya untuk merawat bumi. Aku percaya kepada Yesus, Anak Allah yang dipilih oleh Allah, lahir dari Maria, yang menyerahkan kaum perempuan dan menghargai mereka yang tinggal di rumah-rumah mereka, yang berbicara tentang keadilan dengan mereka yang diikuti dan dihukum penuh oleh murid-murid perempuannya tersebut. Aku percaya kepada Yesus yang mempercakapkan kebenaran dengan seorang perempuan di tepi sumur, yang menunjukkan keyakinannya kepadanya, yang mendorongnya pergi menyebarkan kisahnya yang luar biasa ke seluruh penjuru kota. Aku percaya kepada Yesus yang menerima urapan dari seorang perempuan dan yang menegur para lelaki yang memandang rendah kepadanya. Aku percaya kepada Yesus saat dia berkata bahwa perempuan ini akan diingat atas apa yang telah dilakukannya untuk melayani dia. Aku percaya kepada Yesus yang menemukan seorang perempuan pada hari Sabat dan membuatnya itu karena dia itu seorang manusia. Aku percaya kepada Yesus yang menggambarkan cerita kasih Allah seumpama perempuan yang mencari wahyu yang menghilang, seumpama perempuan yang menuntut untuk menemukan yang terhilang. Aku percaya kepada Yesus yang mengingat kehamilan dan kelahiran dengan rasa hormat, bukan sebagai hukuman, namun sebagai peristiwa kunci akan gambaran perubahan sebuah kelahiran kembali, penderitaan menjadi sukacita. Aku percaya kepada Yesus yang menggambarkan dirinya sendiri sebagai hidup ayah yang rindu mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Aku percaya kepada Yesus yang menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena, lalu mengiringinya dengan kehidupan pesan, pekerjaan dan perkataan. Aku percaya kepada kuasa penebusan yang tidak ada di dalam siapapun juga, baik yang
Yahudi maupun Yunani, Buddha ataupun orang merdeka, laki-laki ataupun perempuan, karena semua telah menjadi satu di dalam karya penyelamat. Aku percaya kepada Roh Kudus, saat Dia bergerak di atas air penciptaan dan di seluruh bumi. Aku percaya kepada Roh Kudus, perempuan dengan Roh Allah, Bapa yang berbina yang menjadikan kita, memberi kita kehidupan dan melindungi kita dengan sayap-Nya. Silakan duduk. Kini kita memiliki keyakinan untuk memasuki tempat Maha Kudus dengan darah Yesus, dengan cara baru dan hidup yang dibukakan bagi kita melalui tabir, yakni dirinya sendiri. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menerobos tembok. Jalanilah hidup sesuai panggilan yang telah kita terima. Berusahalah untuk menjaga kesatuan roh melalui ikatan damai sejahtera. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menerobos tembok. Bagian yang menurut kami kurang terhormat, kami perlakukan dengan penghormatan khusus. Dan bagian-bagian yang tidak terlihat diperlakukan dengan memberikan perhatian khusus. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk jalan bisa. Allah telah menyusun anggota-anggota tubuh begitu rupa dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada bagian-bagian yang kurang elok, sehingga tidak boleh ada perpecahan dalam tubuh, tetapi setiap bagian harus saling memperhatikan satu sama lain. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk jalan bisa. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, dalam segala hal kita bertumbuh ke arah Dia yang adalah kepala, yaitu Kristus. Daripadanya lah seluruh tubuh bergabung dan disatukan oleh setiap bagian pendukung, tumbuh dan membangun dirinya sendiri dalam cinta saat masing-masing bagian melakukan tugasnya. Ya Tuhan, tuntunlah kami untuk maju dalam solidaritas, supaya kami seia sekata, sehingga tidak ada perpecahan di antara kamu dan kamu erat bersatu dalam pikiran dan perasaan. Ya Tuhan, tuntunlah kami untuk maju dalam solidaritas. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Maka saat ini kita merupakan tubuh dari persekutuan kumpulan gereja Asia yang masing-masing kita adalah anggotanya. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan menghayati firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari dua bagian yang telah disediakan. Yang pertama dari Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai 8, dan pembacaan yang kedua dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bersama ibu-ibu PWGT Jemaat Keramat, hari ini kami merayakan Hari AJOJ sebagai wujud kepedulian kami untuk menciptakan kebersamaan sebagai kaum perempuan di seluruh dunia. Saat ini kami akan membaca firman-Mu, firman kebenaran yang akan terus menuntun kami, menyemangati kami, khususnya kami selaku kaum perempuan, untuk memposisikan diri kami
sederajat dan sama dengan kaum laki-laki. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada sore hari ini yang pertama terambil dari Bilangan 27 ayat 1 dan 8. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selofehad bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manase dari kaum Manase bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tisa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar, dan di dekat para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, Ayah, kami telah mati di padang gurun, walaupun tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selofehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Amin. Pembacaan yang kedua diambil dari Ibrani 10 ayat 19 dan sampai dengan ayat yang ke-22. Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Lembaga Alkitab memberi judul Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikianlah firman Tuhan. Menerobos tembok, menutup jurang pemisah, dan maju dalam solidaritas. Tema ibadah perayaan ACWC atau perayaan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia tahun ini, tahun 2020, yang kita boleh rayakan bersama pada kesempatan sore ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, eksistensi atau keberadaan kita selaku manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Laki-laki dan perempuan tidak bisa berdiri sendiri. Laki-laki tidak dapat menikmati dan menjalani hidupnya dengan baik
tanpa kehadiran perempuan. Demikian pun sebaliknya, perempuan pun tidak dapat menikmati dan menjalani hidupnya dengan baik tanpa ada laki-laki. Artinya di sini laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan karena itulah ibu-ibu, ketika Allah menciptakan manusia, yaitu Adam, lalu kemudian menempatkannya di dalam Taman Eden, Allah melihat ternyata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Karena itu Allah katakan, aku akan menciptakan seorang penolong yang lain yang sepadan dengan dia, atau yang sederajat dengan dia. Karena itulah ibu-ibu, Allah kemudian menciptakan perempuan yang diambil dari tulang rusuk laki-laki. Nah ibu-ibu, kalau perempuan itu diciptakan dari laki-laki, itu berarti perempuan sama derajatnya, sama kualitasnya dengan laki-laki di hadapan Allah. Kenapa sama? Karena bahannya sama. Sama-sama berasal dari debu tanah dan sama-sama diberi nafas hidup dari Allah yang sama. Nah, oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan dan kesetaraan yang sama di hadapan Allah. Dan kalau demikian, ibu-ibu, maka mestinya tidak boleh ada jarak, mestinya tidak boleh ada batas, atau tidak boleh ada jurang pemisah, atau tidak boleh ada tembok antara laki-laki dan perempuan dalam hal apapun juga. Laki-laki dan perempuan harus bergandengan tangan, berjalan bersama-sama untuk membangun kehidupan bersama. Karena laki-laki dan perempuan sama kualitasnya, sama derajatnya di hadapan Tuhan. Apa ibu-ibu percaya itu? Yang percaya katakan amin. Percaya? Amin. Nah ibu-ibu, kalau kita percaya, atau kalau ibu-ibu percaya bahwa laki-laki dan perempuan itu sama kualitasnya, sama derajatnya di hadapan Tuhan, lalu pertanyaan, kenapa dalam kenyataannya perempuan itu terkesan selalu menjadi manusia kelas 2 dari laki-laki? Kenapa begitu? Yang menciptakan kondisi seperti itu siapa? Tuhankah? Atau manusia itu sendiri? Ibu-ibu, jika kita konsisten percaya pada firman Tuhan yang diceritakan di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, bahwa manusia itu baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka itu artinya kedua-duanya, laki-laki dan perempuan, setara atau sama derajatnya di hadapan Allah.
laki-laki dan perempuan sama. Tidak ada bedanya. Dan karena itu perempuan di sini tidak boleh rendah diri. Perempuan harus bangkit. Perempuan harus berdiri memperjuangkan kesetaraannya dengan laki-laki dalam masyarakat, dalam gereja, dalam keluarga, untuk membangun kehidupan bersama dengan kaum laki-laki. Kelima, anak-anak perempuan selapeha yang diceritakan di dalam Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai 8, yang tidak mendapat warisan karena mereka lahir sebagai anak perempuan. Berdiri menuntut kepada Musa, berdiri dan menuntut kepada pemimpin-pemimpin Israel agar mereka juga diberi hak warisan untuk membangun hidup mereka sejajar, setara dengan kaum laki-laki, sekalipun mereka lahir sebagai perempuan. Nah, permintaan mereka kemudian disetujui setelah Musa berkomunikasi dengan Tuhan. Permintaan kelima, anak-anak perempuan selapeha itu disetujui oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memandang baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan. Dan karena itu sekalipun budaya yang telah diwariskan yang berlaku pada saat itu, yang hanya memungkinkan anak laki-laki mendapat warisan dari ayahnya, budaya itu kemudian dibongkar, dirombak karena kegigihan kelima anak perempuan selapeha yang berjuang memperjuangkan hak mereka, bukan saja sebagai seorang perempuan yang perlu mendapat hak hidup, tetapi sebagai manusia mereka punya hak untuk mendapat warisan. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan ibu-ibu PWGT Jemaat Keramat yang ada di sini? Apakah ibu-ibu akan berdiri seperti kelima anak-anak perempuan selapeha untuk menuntut kesetaraan dengan kaum laki-laki di segala tempat, di segala ruang, dan di segala kesempatan? Jika kita mengaminkan dan menghayati benar-benar firman Tuhan, bahwa di hadapan Tuhan laki-laki dan perempuan setara, sejajar, sederajat, sekualitas, maka mau tidak mau perempuan pun harus bangkit. Perempuan tidak boleh lagi terus-menerus mengikuti tradisi yang keliru, tradisi yang salah,
yang menganggap kaum perempuan itu manusia nomor 2 dari laki-laki. Mungkin budaya itu terus berkembang sampai saat ini karena kita sendiri yang menciptakannya. Memang laki-laki pada umumnya yang mencari nafkah, mencari apa yang akan dimakan oleh keluarga, sehingga kebiasaan itu menganggap bahwa laki-laki itu di atas dari kaum perempuan. Lalu salahnya budaya atau tradisi itu terkesan dalam tanda kutip ya, itu diaminkan oleh kaum perempuan. Karena tidak sedikit juga kaum perempuan itu masa bodoh, betul-betul bergantung sepenuhnya kepada kaum laki-laki. Ketergantungan kaum perempuan kepada laki-laki itu berpotensi untuk membuat kaum laki-laki menganggap kaum perempuan itu lebih di bawah, lebih rendah daripada kaum laki-laki. Tapi kalau kaum perempuan konsisten dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dalam rupa dan gambar Allah yang sama, itu berarti kita pun juga harus konsisten bahwa kualitas dan derajat kaum perempuan itu sama dengan kaum laki-laki. Dan kalau kita berkata seperti itu, maka kita pun harus bertekad. Kalau selama ini kita bermasa bodoh, betul-betul bergantung sepenuhnya kepada kaum laki-laki, sekarang tidak. Perempuan harus bangkit, harus berdiri dan menuntut hak-hak mereka sebagai manusia untuk dapat membangun bersama dengan kaum laki-laki, menciptakan suasana kebersamaan dalam membangun kehidupan, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat, atau di dalam berbangsa. Nah, karena itu kepada kita ibu-ibu, kaum perempuan, terutama para perempuan yang masih muda, bangkit, berdiri, menyatakan sikap seperti kelima anak perempuan Selapheha untuk menuntut hak, membangun bersama dengan kaum laki-laki. Itu hanya bisa terjadi bila kita betul-betul konsisten dengan firman Tuhan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu artinya laki-laki dan perempuan sama derajatnya, sama kualitasnya di hadapan Tuhan. Itu berarti perempuan pun dapat berbuat, dapat membangun dalam segala bidang bersama dengan kaum laki-laki. Terpujilah nama Tuhan.
kita aminkan firman Tuhan. Kita angkat pujian dari Perlengkapan Jemaat 78 ayat 1 dan 3. Talita Kumi. Mari kita bersama-sama menaikkan syafaat.
Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa pemilik kehidupan kami, Bapa yang kami kenal di dalam Putra Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mempersekutukan kami melalui kematian dan kebangkitannya. Hari ini bersama dengan Ibu PWGT Jemaat Keramat, kami meluangkan waktu kami untuk merayakan Hari ACWC bersama-sama dengan seluruh kaum perempuan di Asia. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada kesempatan ini Engkau memungkinkan kami untuk mendengarkan firman yang akan terus memperlengkapi kami, khususnya selaku kaum perempuan, bagaimana kami berdiri dan bersikap untuk tampil bersama-sama dengan kaum laki-laki, membangun kehidupan bersama di segala bidang kehidupan. Biarlah firman-Mu ini akan terus menuntun kami untuk melakukan apa yang sepatutnya kami lakukan sebagai kaum perempuan. Karena itu, dalam syafaat ini ya Tuhan, kami berdoa agar para perempuan di Asia, mereka mampu menunjukkan keberanian mereka untuk menghancurkan kebuntuan dan batas-batas tradisi budaya, sistem, gender, dan ras yang menyebabkan pemisahan dalam kehidupan setiap hari. Kami juga berdoa untuk para perempuan di Asia agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengakses setiap sumber daya dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Kami juga berdoa untuk para perempuan di untuk kebutuhan negara-negara mitra, demi untuk mewujudkan shalom dan keesaan di tengah-tengah tugas dan panggilan kami selaku kaum perempuan. Kami berdoa untuk persekutuan perempuan gereja Asia. Tuhan, Engkau berkati mereka semua di dalam tugas dan panggilan mereka, baik selaku kaum perempuan, selaku ibu, selaku istri, di dalam lingkungan dimanapun mereka berada. Mampukan mereka ya Tuhan untuk tampil berdiri, membangun kehidupan bersama dengan kaum laki-laki, untuk mewujudkan kedamaian, shalom di tengah-tengah persekutuan dimanapun mereka berada. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan kaum perempuan di Indonesia yang dibawahi oleh PGI. Tuhan berkati. Mampukan mereka untuk terus berjalan bersama untuk mengangkat harkat dan martabat mereka selaku perempuan dalam panggilan mereka untuk mewujudkan keesaan dan panggilan untuk memberitakan Injil, menyatakan shalom Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Lebih khusus lagi ya Tuhan, untuk para kaum perempuan
di jemaat keramat di sini. Tuhan, Engkau memberkati PWGT dengan wadah yang Tuhan telah sediakan untuk mempersekutukan diri satu dengan yang lain sebagai kaum wanita di gereja Toraja, khusus di jemaat keramat di sini. Tuhan, mampukan mereka untuk membangun kehidupan bersama dengan para kaum laki-laki, majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, dan seluruh anggota keluarga. Tuhan memberkati pengurus PWGT jemaat keramat di sini, mulai dari ketua sampai kepada anggota-anggotanya. Memberkati mereka semua di dalam membangun kehidupan bersama, mewujudkan keesaan dan panggilan mereka sebagai mitra laki-laki di dalam mewujudkan panggilan pelayanan di dalam jemaat-Mu. Tuhan, mampukan mereka untuk tidak lagi dipandang sebagai kaum nomor 2 dari laki-laki, tetapi mereka akan bangkit dengan penuh kesadaran bahwa kualitas mereka sama dengan kaum laki-laki, sederajat dan sejajar dengan kaum laki-laki, untuk berdiri dan membangun bersama demi menciptakan kedamaian. Bapa di sorga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh program-program kerja PWGT Jemaat Keramat. Biarlah melalui program mereka, Shalom Allah akan diwujudkan di tengah-tengah persekutuan mereka. Engkau tahu dan Engkau melihat seluruh keadaan kaum ibu di jemaat keramat di sini. Dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan. Dalam menghadapi pergumulan dan masalah-masalah keluarga rumah tangga, Tuhan, Engkau hadir. Engkau memberikan hikmat, pengetahuan, dan kemampuan sehingga mereka dapat keluar dari apa yang membuat mereka hidup terpuruk. Bapa di sorga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat-Mu di sini, jemaat keramat. Tuhan berkati, Tuhan menolong, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua pelayanan, baik pada saat ini maupun pelayanan yang akan dilangsungkan pada masa-masa yang akan datang, terutama dalam mempersiapkan perayaan Natal, baik Natal jemaat, Natal UIJ, khususnya juga Natal PWGT Jemaat Keramat. Terima kasih ya Tuhan. Ini syafaat kami yang kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang ada di rumah dan yang ada di gedung gereja pada saat ini,
tibalah saatnya bagi kita untuk menyerahkan tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan pundi kita ada dua, yaitu pundi pertama akan dibagi dua, itu 50% untuk mendanai program PWGT di Jemaat Keramat, 50% dikirim untuk mendanai tim ACWC program pemberdayaan perempuan kemanusiaan melalui PDI. Pundi kedua dalam membentuk persekutuan mata uang terkecil atau permut yang akan diserahkan kepada Fellowship Release Coin atau tim FRC untuk mendanai program pemberdayaan perempuan dan anak dan kemanusiaan akibat peperangan, bencana alam, dan ketidakadilan. Untuk yang ada di gedung gereja, pundi kita ada dua, pundi pertama yang di sebelah kanan saya, kanan, dan pundi kedua yang sebelah kiri. Untuk mengiringi persembahan, mari kita angkat pujian dari PGJ 150, ya Tuhan hanya melihat. Ya, mari kita bawa persembahan kita. Ya, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan tanda syukur kami kepada-Mu Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan akan dapat dipakai dalam pekerjaan mewartakan Injil agar semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Berkatilah tangan-tangan yang melayani Tuhan, dan berkatilah juga berkat yang masih ada pada kami. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari silakan berdiri. Kita akan pujian dan Ku Tetap Setia. Ibu-ibu, arahkanlah hati dan pikiran kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah acara kita pada sore hari ini. Dan mari kita angkat pujian We Are the Women of the Lord. Every
demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Amos Pataduhan yang telah melayani kita pada sore hari ini. Dan juga kepada semua ibu-ibu yang telah bertugas pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama yaitu dari Ketua PWGT yang akan disampaikan oleh Ibu Eki Pataduhan. Kepada Ibu kami persilakan. Shalom. Ibu-ibu yang hadir di dalam ruang ibadah dan juga ibu-ibu kasih yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari rumah masing-masing. Selamat merayakan bersama Hari Perempuan Gereja Asia. Ya, tepatnya sebenarnya hari besok, tapi kita menempatkannya pada hari ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Tuhan, Bapak Pendeta Amos yang sudah boleh menjadi salah berkat firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita pada sore hari ini. Juga kepada ibu sekalian yang mengambil bagian pada saat ini dan kita semua yang hadir. Mungkin ada baiknya dalam sambutan ini saya menyampaikan kepada kita semua mengenai latar belakang perayaan ASEAN Church Women's Conference ini dilaksanakan. Pembentukan ACWC itu pada tahun 1958, perempuan gereja Presbyterian mengadakan suatu pertemuan di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Dalam pertemuan ini hadir sekitar 5.000 perempuan, baik dari Amerika Serikat, Eropa, Afrika, Amerika Selatan, dan Asia. Dan perempuan utusan gereja dari Indonesia pada saat itu diwakili oleh Pendeta Nyonya Margaret Dharma Angku, SPH. Pada pertemuan perempuan gereja di Amerika Serikat itu, perempuan dari Asia memutuskan untuk mengadakan pertemuan yang diselenggarakan di Hong Kong pada tanggal 15 sampai 30 November 1958 dan melahirkan ACWC atau Persekutuan Perempuan Gereja di Asia. Pertemuan itu dianggap sebagai sidang raya pertama ACWC dan 15 November 1958 ditetapkan sebagai hari lahir ACWC dan kini negara anggota dari ACWC itu terdiri dari 19 negara. Di atas mimbar dan juga di depan itu sudah terdapat 19 bendera. Negara-negara itu antara lain Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Australia, Pakistan, Taiwan, Thailand, Nepal, Jepang, Myanmar, Bangladesh, Filipina, Cina, Kamboja, Mongolia, dan Sri Lanka. Dan liturgi atau tata ibadah kita pada sore hari ini itu disusun oleh Gerakan Ekumenis Perempuan dari negara Taiwan. Karena itu bendera Indonesia disandingkan dengan bendera Taiwan dan juga peta Taiwan pada sore hari ini. Lambang ACWC sendiri itu kita bisa lihat ada dua tangan, di tengah-tengahnya ada salib. Gambar salib di tengah-tengah dua tangan adalah lambang tangan-tangan perempuan yang terbuka kepada Tuhan. Tuhan memberikan energi bagi tangan-tangan itu. Tangan yang berenergi dari Tuhan, artinya tangan yang siap saling berbagi kepada sesama perempuan, bahkan komunitas yang merupakan korban kekerasan. Karena itu tujuan ACWC dibentuk. Yang pertama adalah menampakkan cinta kasih Yesus Kristus dalam seluruh program yang mencakup bidang persekutuan,
pelayanan, dan kesaksian. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan keesaan gereja dan ekumene semesta. Yang ketiga, melaksanakan dan menampakkan iman Kristen serta tanggung jawabnya melalui doa, persekutuan ekumenis, dan kegiatan nyata dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan tujuan yang keempat yaitu mendukung, menyebarluaskan, dan ikut serta secara aktif dalam pelaksanaan program Hari Doa Sedunia atau HDS atau World Day of Prayer dan Persekutuan Mata Uang Terkecil atau PERMUT atau Fellowship of the Least Coin. Nah, ibadah gereja sendiri ini kita juga rangkaikan dengan pengumpulan PERMUT. Ya, mendukung tim dari FLC, Fellowship of the Least Coin. Ini kita untuk mendukung kegiatan-kegiatan membiayai program pelatihan-pelatihan kepemimpinan perempuan atau untuk program pemberdayaan perempuan dan anak, dan juga untuk membiayai program kemanusiaan akibat peperangan, bencana alam, dan korban ketidakadilan. Di sebelah sana juga ada lambang dari Fellowship of the Least Coin, gambar 6 tangan yang berdoa, dia terkatup seperti ini. Adalah lambang tangan-tangan perempuan dari 6 arah mata angin, yaitu timur, barat, selatan, utara, barat daya, tenggara. Tangan-tangan yang diberi energi oleh Tuhan untuk mengumpulkan atau menyisihkan koin-koin kecil untuk membantu pemberdayaan perempuan dan membiayai program-program kemanusiaan akibat peperangan, bencana alam, dan membantu mereka yang menjadi korban ketidakadilan. Nah, di sini ada petunjuk cara pengumpulan PERMUT atau mata uang terkecil. Kita sebagai ibu rumah tangga biasanya yang mengatur keuangan keluarga. Tentu sehari-hari juga kita belanja untuk kebutuhan keluarga. Karena itu alangkah baiknya jika setiap hari kita sebagai ibu-ibu menyisihkan dari belanja rutin kita itu untuk ditabung, dikumpulkan dan disumbangkan menjadi PERMUT. Dari belanja yang disisihkan itu akan menjadi banyak terkumpul. Jika setiap keluarga atau gereja melakukan ini, apa yang kita sisihkan akan menjadi PERMUT yang sangat besar yang akan kita berikan untuk program kemanusiaan. Tentunya itu mendukung kegiatan kemanusiaan dimanapun, dari koin-koin yang kecil itu. Kalau memang kita tergerak untuk mengumpulkannya, bisa mungkin dengan jaringan-jaringan yang kita siapkan, pulang belanja mungkin ada koin bisa kita masukkan dan itu terkumpul pada saat acara seperti ini kita bawa ke gereja bersama-sama. Mungkin sedikit itu. Ya, lagu terakhir tadi, We Are the Woman of the World, itu merupakan lagu yang dibawakan pada saat konferensi ke-16 Persekutuan Gereja Asia. Saya menambahkan untuk kegiatan Natal kita mungkin dari sambutan ini, karena sudah tidak terasa kita akan laksanakan tanggal 12 Desember mendatang. Kenapa tanggal 12 Desember? Karena kita tahu tanggal Natal HUT PWGT itu jatuhnya tanggal 4 Desember, dan kita merangkaikan HUT dengan Natal sekaligus. Ya, karena PWGT Klasis juga akan melaksanakannya tepatnya di tanggal 5 Desember. Karena itu terlalu mepet kalau kita dalam waktu yang berdekatan itu kita akan melakukan Natal dan HUT bersamaan. Oleh karena itu pada rapat tanggal 31 Oktober yang lalu kita sudah sepakat, pengurus sudah sepakat untuk menetapkan tanggal 12 Desember itu kita akan merayakan HUT Natal PWGT Jemaat Krama dan HUT PWGT, dan rencananya juga akan dilaksanakan ibadah seperti ini, live streaming. Ini bertugas yang datang di gereja, ibu-ibu yang lain mengikuti dari rumah dengan memakai baju hijau toska, lengkap dengan pin dan selena. Kemudian dari pengurus sudah share untuk rencana melaksanakan virtual choir. Karena itu kami sudah share musik. Kemudian ibu-ibu silakan merekam suara masing-masing. Lalu
itu dipesan, tidak disatukan. Jadi hanya mendengar musik yang sudah di-share itu lewat headset. Kemudian ibu-ibu merekam kembali suaranya pakai handphone yang lain. Jadi suara itu saja yang dikirim ke pengurus. Ya, sudah nama-nama yang ditetapkan untuk ditempati mengirim. Ya, saya, Ibu Yuliana Baratitu dan juga Ibu Yoy. Nah, sejauh ini baru beberapa ibu saja, alasannya mungkin yang lain kurang pede kalau ini sendiri. Padahal ini lagu Mars, lagu sudah biasa. Ya, harapan kita mau belajar bersama menyatukan suara kita itu. Ya, tidak usah mungkin malu karena suara itu tidak akan kami share. Kami tentu izin dulu kepada yang punya suara memang bisa. Sebagai contoh saja, maksudnya sebagai contoh kalau memang akan di-share ke grup, kemudian supaya didengar bahwa oh ya seperti ini, tidak pakai musik, tanpa musik, suara saja, akapela saja. Karena musiknya hanya didengar dari lewat headset. Kemudian videonya seperti apa? Videonya ibu-ibu sudah pakai lengkap baju Tosca. Minta tolong rambutnya jangan seperti ini ya, tidak diurai, alangkah baiknya disambut. Kemudian tidak bersuara, rekam wajah ibu tapi lip sync dengan saja suara dari headset untuk mengikuti temponya saja, tetapi lip sync. Paling tidak dengan begitu kita bisa menjadi cantik kalau menyanyi. Biasanya kalau nada tinggi kan setengah mati suaranya, setengah mati ekspresinya seperti itu. Tapi kalau lip sync, ya kan pura-pura nyanyi, pasti kan sambil senyum-senyum bisa, seolah-olah seperti itu. Jadi kami kasih deadline atau batas waktu pengumpulan tanggal 22 November. Nah, ini sudah tinggal seminggu ke depan. Harapan kita ya semoga bisa mengumpulkan suara dan juga video terpisah ya itu ya, pisahkan suaranya dulu, videonya gitu. Jadi jangan disatukan, suaranya saja dulu dikirim. Kan kami kirim ke editor untuk bisa mengedit, menyatukan suara ibu masing-masing. Satu suara sopran saja. Kenapa kami tidak menginstal untuk suara dua? Takutnya pada bersuara dua, ketinggian bu suara satunya, suara dua aduh. Kasihan suara satunya nanti kalau dominan suara dua. Jadi seperti itu teknisnya. Jadi suara saja dulu dikirim, baru videonya lengkap dengan baju Toscanya. Iya. Ya, oh ya. Jadi mengirim handphone juga jangan diberdirikan pada saat merekam video. Tidak bagus hasilnya. Jadi di-landscape, dimiringkan. Kemudian kita sepakat akarnya itu warna putih atau polos. Ya, jangan hati-hati jangan sampai ada gantungan baju mungkin di belakang kita nggak sadar ya. Jadi cari dinding yang polos. Kemudian batasnya mungkin seperti aja ya, kita ambil ke setengah ini ke atas seperti itu. Dia udah cantik. Dan lip sync jangan lupa. Terakhir tanggal 20 November. Kami akan lihat kalau memang yang mengirim hanya beberapa, mungkin kita akan rapatkan kembali. Apakah akan dilanjut atau bagaimana? Tapi harapan kita ini bisa terwujud, ya. Paling tidak kita belajar, karena ini baru pertama kali kita akan lakukan. Iya. Mungkin sambutan dari saya itu saja. Sekedar informasi kepada kita semua. Terima kasih adik-adik juga dengan media yang sudah mendukung kita dalam ibadah pada sore hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Evi Pataduman yang telah memberikan kata sambutannya. Kita akan masuk dalam kata sambutan yang kedua, yaitu dari Koordinator Komisi OIG yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yulia Tangalayu kepada Ibu Pendeta kami. Persilakan. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan sore ini PWGT Jemaat Keramat yang juga merupakan bagian dari
Persekutuan Perempuan Gereja se-Asia, kita boleh memperingati ibadah ACWC di kesempatan saat ini. Tema kita lewat khotbah yang sudah diuraikan oleh Pak Pendeta itu mau datang memberikan semangat kepada kita bagi kaum perempuan, bagaimana kita terus memperjuangkan kesetaraan. Dalam hal ini memang dari awal dalam konteks perjanjian lama, tidak hanya dalam konteks perjanjian lama, tetapi masih dengan sekarang ini ada beberapa negara, termasuk Taiwan, perempuan-perempuan itu masih sedang memperjuangkan kesetaraan itu. Budaya membentuk seperti itu. Tapi firman Tuhan sudah memberikan penegasan bagaimana kedatangan Yesus Kristus itu merobohkan tembok-tembok pemisah, khususnya dalam hal ini yang merendahkan kaum perempuan. Secara khusus itu diperlihatkan melalui kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja di atas segala raja itu, dia dilahirkan dari rahim perempuan. Itu berarti mau mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan. Juga kalau kita melihat pemimpin-pemimpin atau orang-orang terkemuka di dunia ini itu lahir dari rahim seorang perempuan. Jadi sebenarnya harkat dan martabat seorang perempuan itu sangat luar biasa. Tetapi di tengah-tengah perjuangan kita, perjuangan perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan dengan para kaum laki-laki, di sisi yang lain juga tadi Pak Pendeta sudah sampaikan, kita sendiri perempuan yang kemudian merendahkan keberadaan kita. Artinya sebenarnya kita punya potensi yang sangat luar biasa, tetapi kita membiarkan diri kita untuk bergantung penuh kepada kaum laki-laki. Dan juga tanpa kita sadari sebenarnya terkadang harga diri kita sebagai seorang perempuan yang merendahkan itu adalah perempuan sendiri. Melalui etika berbicaranya, melalui cara berpenampilannya, ya, itu juga menjadi bagian bagaimana tantangan paling berat di dalam kita sedang memperjuangkan kesetaraan. Kita berjuang, tapi di sisi yang lain perempuan sendiri yang seringkali tidak memperhatikan bagaimana supaya dirinya dihargai sebagai seorang perempuan. Itu yang pertama. Hal yang kedua, tema kita katakan menerobos tembok, menutup jurang pemisah, dan maju dalam solidaritas. Secara internal, tadi secara umum tentang perempuan dan laki-laki, tapi secara internal kita sebagai persekutuan kaum perempuan, memang Tuhan tidak menciptakan kita sama, tapi Tuhan menciptakan kita berbeda. Ya, masing-masing orang punya talenta berbeda. Yang dimaksudkan dengan perbedaan itu adalah kita saling melengkapi, saling menutup kekurangan, saling melengkapi dengan orang yang punya kelebihan dan yang memiliki kekurangan. Itu maksud Tuhan dengan perbedaan yang ada supaya kita semakin diperkaya. Tapi pada kenyataannya perbedaan itu yang seringkali menjadi peluang terbesar untuk kita membangun tembok-tembok yang sebenarnya sudah dirobohkan oleh Yesus. Ya, dengan perbedaan-perbedaan itu kita bangun tembok-tembok, cara kita berpikir yang berbeda atau paradigma yang berbeda,
itu tanpa kita sadari kita sedang membangun kembali tembok-tembok pemisah, atau dengan kata lain mengeksklusifkan diri kita. Jadi kita diingatkan semua bagaimana supaya kita bisa menerobos tembok, menutup jurang pemisah dan maju dalam solidaritas. Tadi kita Ibrani itu menjelaskan kita harus punya hati nurani yang bersih. Kalau kita punya hati nurani yang bersih, kita bisa menerima satu dengan yang lain dan menghargai satu dengan yang lain. Kalau kita menerima dan menghargai, sudah pasti solidaritas itu akan terbangun dengan baik. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan terkait dengan tema kita. Yang kedua adalah bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh pengurus PWGT Jemaat Rahmat itu tetap melaksanakan program pelayanan di tahun ini, walaupun pada kenyataannya kita sedang berada dalam suasana masih mewabahnya pandemi COVID-19, tetapi pelayanan tetap berjalan dengan baik, khususnya ACWC pada sore ini. Kasih aplaus dulu buat pengurus. Ya, semoga pengurus terus diperlengkapi oleh Tuhan dalam mengemban tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Lalu yang berikutnya adalah, ini cuma sekedar pengingat saja. Dalam jemaat itu sesuai dengan aturan mainnya dalam pelayanan yang termuat dalam tata gereja itu, pembinaan warga gereja itu terbagi dalam dua. Yang pertama adalah pembinaan secara umum, yang kedua adalah pembinaan khusus dalam hal ini dalam pelayanan kategorial. Kategorial itu yang dilaksanakan oleh masing-masing OIG. Jadi sebenarnya kenapa ada OIG? Karena itu adalah wadah untuk dilaksanakannya pembinaan sesuai dengan kategori PWGT, PPGT, sekolah minggu, dan persekutuan kaum bapa. Selama ini kita akan sulit mencapai tujuan itu dan memanfaatkan wadah yang ada. Mengapa? Karena kita selalu hanya bergabung pada pembinaan secara umum. Contohnya, kalau ada ibadah keluarga dulu-dulu, tiba-tiba dikatakan gabung dengan PWGT, gabung dengan PPGT. Padahal sengaja ada wadah itu supaya di situ terjadi pembinaan sesuai dengan kebutuhan kategorial itu. PWGT, PPGT, sekolah minggu, dan PKB. Semoga kalau Tuhan berkenan dalam pelayanan selanjutnya, kalau itu sudah aktif kembali, kita boleh mengingat ini, bahwa ini adalah pembinaan. Wadah ini merupakan pelayanan dalam hal kategorial masing-masing OIG. Itu yang kedua. Dan yang juga mau saya sampaikan dalam hal ini mewakili majelis, kami sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa PWGT selalu mendukung dalam kelangsungan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, dan kita saling mendukung karena PMG selalu memberikan ruang untuk perhatian dan pendampingan bagi semua organisasi intra gerejawi, khususnya PWGT. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, dan yang terakhir bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengutus hambanya, Bapak Pendeta, mewakili kaum bapak untuk memberikan semangat kepada kita perempuan, ayo bangkit ya, dalam semangat untuk memperjuangkan kesetaraan. Aplaus buat Bapak Pendeta. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Yulia Tengahulu yang telah memberikan kata sambutannya. Ibu-ibu kekasih Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah ACWC pada sore hari ini. Sampai berjumpa kembali.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, foto dulu, foto dulu. Foto. Kumpul yang baju merah. Iya, ada dulu. Tutup ya. Oke. Oke. Dah. Ya. Foto dulu, foto. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Siap.